Daftar pasien cedera Real Madrid bertambah, terbaru Eduardo Camavinga. Real Madrid mendapatkan kabar buruk, klub telah mengonfirmasi bahwa gelandang Eduardo Camavinga mengalami cedera hamstring dalam kekalahan mereka di Liga Champions dari Liverpool. Camavinga terkapar di lapangan Anfield, memegangi hamstringnya saat mengejar gelandang lawan, Curtis Jones, sebelum dengan hati-hati berjalan keluar lapangan, dan kemudian digantikan oleh Dani Ceballos. Tim asuhan Carlo Ancelotti selanjutnya akan menjamu Getafe di Santiago Bernabeu dengan harapan dapat memperkecil jarak dengan sang rival, Barcelona, di puncak klasemen La Liga, yang hanya berjarak 4 poin di depan. Menurut laporan media Spanyol, Camavinga, yang telah mengalami cedera lutut pada bulan September lalu, diperkirakan akan menepi antara 2 hingga 3 pekan. Eder Militao dan Dani Carvajal yang mengalami cedera di akhir musim pada bulan lalu, sementara pemain depan asal Brasil, Rodrigo dan Vinícius Junior, diperkirakan tidak akan bisa tampil untuk sang juara Eropa hingga setidaknya pertengahan Desember. Menurut beberapa laporan media Spanyol, Kylian Mbappe, Jude Bellingham dan Brahim Diaz juga menyelesaikan pertandingan melawan Liverpool dalam keadaan kesakitan dan akan menjalani tes medis pada hari Jumat. Florentino Perez adakan pertemuan dengan Ancelotti usai dilindas Liverpool. Presiden Real Madrid, Florentino Perez mengadakan pertemuan dengan Carlo Ancelotti setelah hasil buruk saat bermain di kandang Liverpool. Hasil ini juga membuat sang juara bertahan berada dalam posisi yang agak genting dalam upaya mereka untuk mencapai babak sistem gugur kompetisi utama sepak bola Eropa. Oleh karena itu, tekanan kembali meningkat pada pelatih kepala Carlo Ancelotti. Kekalahan di Liverpool telah membuat keadaan semakin genting bagi pelatih asal Italia itu. Menurut Marca, Ancelotti akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez dalam beberapa hari ke depan, dan selama diskusi inilah ia akan mengetahui seberapa kuat posisinya sebagai manajer. Untuk saat ini, Ancelotti terus diandalkan oleh Real Madrid, meskipun tidak mengherankan jika musim ini adalah musim terakhirnya bertugas di Santiago Bernabeu, terutama mengingat Xabi Alonso diperkirakan akan tersedia musim panas mendatang. Kylian Mbappe datang Real Madrid malah rusak, Carlo Ancelotti jadi terancam dipecat. Tidak sering terdengar isu Carlo Ancelotti terancam dipecat, tetapi sekarang hal itulah yang disebut-sebut sedang terjadi di Real Madrid. Selama kariernya sebagai pelatih, Ancelotti sangat sukses sehingga jarang terdengar dirinya berada dalam posisi terancam dipecat. Menangani Real Madrid selama 2 periode yaitu tahun 2013 sampai tahun 2015 dan 2021 hingga sekarang, Don Carlo bergelimang gelar juara. Dia membawa El Real menjuarai Liga Spanyol 2 kali, Copa del Rey 2 kali, Supercopa de España 2 kali, Liga Champions 3 kali, Piala Super Eropa 3 kali, dan Piala Dunia Klub 2 kali. Tidak terbayangkan Real Madrid memandang Ancelotti sebagai pelatih yang layak dipecat. Akan tetapi, situasi terkini yang dialami Los Blancos membuat isu pemecatan mantan gelandang AC Milan itu menjadi cukup nyata. Ancelotti sedang mengalami kesulitan di Real Madrid. Madrid mengalami 3 kekalahan beruntun dengan skor signifikan di kandang sendiri. Mereka dibantai Barcelona 0-4 di Liga Spanyol, tanggal 26 Oktober tahun 2024, dan dipukul AC Milan 1-3 di Liga Champions, tanggal 5 November tahun 2024, dan yang terakhir dibantai Liverpool 2-0 di Liga Champions, tanggal 28 November tahun 2024. Di Liga Champions, sang juara bertahan baru mendapatkan 6 poin dari 4 pertandingan. Mereka jauh berada di luar 8 besar klasemen yang akan mendapatkan tiket langsung ke babak 16 besar. Bukan hanya hasil-hasil buruk ini yang membuat Carlo Ancelotti terancam dipecat oleh Real Madrid. Seperti dikutip dari Relevo, Ancelotti juga dianggap gagal membentuk tim yang solid setelah kedatangan Kylian Mbappe. Hadirnya Mbappe malah seolah membuat rusak mesin Real Madrid yang musim lalu berfungsi dengan baik. Jude Bellingham misalnya, belum mencetak gol musim ini. Padahal, gelandang serang asal Inggris ini mampu membukukan 23 gol dalam 42 penampilan musim lalu. Upaya Ancelotti mengakomodasi Mbappe kelihatannya justru membuat pertahanan tim ambrol. Dalam 16 pertandingan pertama di semua kompetisi musim ini, Real Madrid hanya menang 10 kali, imbang 3 kali, dan sudah 3 kali mengalami kekalahan. Mereka cuma mencetak 32 gol dan kebobolan 18 gol. Ada juga masalah tidak berkembangnya dua wonderkid, Endrick dan Arda Güler, karena Ancelotti dipandang terlalu fokus berusaha memaksimalkan Mbappe.
Relevo mengeklaim bahwa Ancelotti tidak akan punya waktu lama untuk membalikkan situasi. Manajemen Real Madrid dianggap tidak akan mengesampingkan kemungkinan pengambilan keputusan yang drastis. Raul Gonzalez dan Xabi Alonso disebut-sebut sudah berada dalam mode siaga untuk menggantikan Ancelotti. Pulih secepat kilat, Real Madrid berpeluang dibela Rodrigo saat hadapi Leganes dan Liverpool. Real Madrid bepeluak dibela Rodrigo Gus di laga melawan Leganes dan Liverpool, setelah penyerang muda asal Brasil itu berhasil pulih secepat kilat. Rodrigo menjadi salah satu dari sejumlah pemain Madrid yang berada di ruang perawatan, setelah ia mengalami cedera baru di laga melawan Osasuna sebelum jeda internasional. Diungkapkan Marca, Rodrigo berhasil lakoni proses pemulihan dengan cepat setelah cedera dialaminya pada awal bulan ini. Pada hari Senin, tanggal 18 November tahun 2024, lalu, penyerang itu mengejutkan semua orang karena ia sudah kembali berlatih dengan bola. Banyak yang menduga, ia akan kembali bermain lebih cepat karena pemulihan super kilatnya tersebut. Terkait hal itu, pemain internasional Brasil tersebut bukan tak mungkin akan bermain di laga melawan Leganes, apalagi saat Madrid tandang ke Anfield. Namun, bahkan jika Rodrigo berhasil kembali lebih awal, El Real tetap akan memperhatikan kebugaran sang pemain, karena mereka tahu tak bisa untuk terburu-buru memaksanya untuk beraksi kembali. Karena itu, tak heran jika kali ini Carlo Ancelotti lakukan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap Rodrigo, dan hanya memanfaatkan jasanya jika ia benar-benar dibutuhkan tim. Jeda internasional di bulan ini yang baru saja berlalu, tentu saja sangat membantu Rodrigo dalam percepat pemulihannya, namun seberapa cepat ia bisa kembali benar-benar bugar dan diizinkan beraksi kembali, tentunya hal itu masih akan dievaluasi lagi. Sebelumnya diberitakan, Madrid sempat kehilangan Rodrigo Gus di laga El Clasico melawan Barcelona yang digelar di Bernabeu akhir bulan lalu. Padahal, laga itu menjadi El Clasico perdana yang digelar di kandang Madrid musim ini. Brahim Diaz menjadi aset vital bagi Real Madrid. Brahim Diaz terus memegang peranan penting bagi Real Madrid dan tetap menjadi tokoh kunci dalam rencana manajer Carlo Ancelotti, meskipun tidak tampil secara teratur dalam susunan pemain inti, lapor jurnalis Jorge Picon. Kemampuan serba bisa dan etos kerja pemain Maroko tersebut telah menjadikannya bagian penting dari skuad, baik di ruang ganti maupun di lapangan. Bahkan, sejak kembali dari AC Milan, Brahim Diaz telah terbukti menjadi pilihan yang dapat diandalkan bagi Ancelotti, berkontribusi di berbagai posisi. Meskipun kesempatan bermain di tim utama terbatas, ada keyakinan kuat di dalam klub bahwa Brahim dapat memainkan peran penting dalam mengubah dinamika tim saat ini. Kemampuannya untuk berkontribusi baik dalam serangan maupun pertahanan dipandang sebagai aset vital, terutama mengingat kesulitan tim baru-baru ini dalam menyeimbangkan pertahanan. Etos kerjanya yang tak kenal lelah dan tekadnya untuk memberikan 100% dalam setiap pertandingan telah membuatnya dihormati dalam skuad. Kemampuannya untuk memberi dampak selama pertandingan, dikombinasikan dengan rekor mencetak golnya yang solid, diharapkan dapat menumbuhkan hubungan yang lebih baik antar pemain, terutama dalam periode di mana banyak pemain yang performanya buruk. Musim ini, dia menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan waktu bermain karena banyaknya opsi penyerang yang tersedia bagi tim. Ia hanya menjadi starter dalam satu pertandingan, melawan Las Palmas, sementara tampil sebagai pemain pengganti di pertandingan lainnya. Meski begitu, potensinya untuk membantu mengubah nasib tim dalam beberapa minggu mendatang tetap sangat dihargai oleh Ancelotti dan klub. Enzo Fernandez ke Real Madrid, Chelsea pasang harga mahal. Chelsea telah menetapkan harga untuk Enzo Fernandez sebesar 120 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah di tengah minat dari Real Madrid, menurut laporan di Spanyol. Enzo Fernandez, pemain internasional Argentina tersebut telah banyak dikaitkan dengan rencana hengkang dari Chelsea dalam beberapa minggu terakhir. Selain itu, Enzo Fernandez dikaitkan dengan Real Madrid, dikabarkan telah bergabung dengan Barcelona dan Inter Milan dalam perburuan untuk mengontraknya tahun depan. Romeo Lavia telah menggantikan Enzo Fernandez dalam starting 11 Chelsea pilihan Enzo Maresca selama sebulan terakhir, dengan mantan bintang Benfica itu hanya tampil sekilas di Liga Premier sejak awal Oktober. Enzo Fernandez memberikan 3 assist saat Chelsea menang 8-0 atas klub Armenia FC Noah di Liga Konferensi Eropa. Sementara Enzo Fernandez tampil mengesankan di bangku cadangan melawan Arsenal sebelum jeda internasional November. Enzo Fernandez telah menjadi pilihan menarik bagi Florentino Perez.
Menurut media Spanyol Vichajes, yang juga mengklaim bahwa Chelsea akan meminta biaya transfer sebesar 120 juta euro untuk menjual gelandang Argentina tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu pindah ke Stamford Bridge dengan biaya awal 121 juta euro tahun lalu dan raksasa London Barat itu dilaporkan ingin menjual Enzo Fernandez dengan biaya yang sama pada tahun 2025. Laporan di media Spanyol menunjukkan bahwa Chelsea mungkin menyertakan Enzo Fernandez dalam kesepakatan pertukaran untuk Marc Casado dari Barcelona atau Pablo Barrios dari Atletico Madrid, tetapi masih harus dilihat apakah Real Madrid akan mempertimbangkan kemungkinan mengirim salah satu bintang mereka saat ini ke London sebagai imbalan atas pemain Argentina itu.